karena waktu sudah jam 9:30, sebelum menutup ini pasti akan ada dua patah kata dari warga 3, Pak Lukas. Tapi sebelumnya tadi sudah disinggung, tidak kenal maka tidak sayang biasanya. Tadi sudah disinggung ada prodi konseling pastoral. Nah, siapakah kaprodinya? Berdiri. Siapa? PLT kaprodi kita, saya kenalkan Pak Suko. Suko Sius berdiri. Pastoral Counseling. Kemudian Suko Pak dari Pak Angga tadi PLT kaprodi Pastoral. untuk pastoral Pak Angga. Kemudian PLT kaprodi untuk teologi Pastor Mikael. Sekretarisnya hadir di sini, Pak Rey, silakan berdiri. Jadi nanti yang menghubungi Pak Rey atau Pastor Mikael itu dari prodi teologi, itu untuk S1. Kemudian untuk S2 PLT kaprodi Pastor Mayong. Tadi sudah nyanyi, jadi tidak perlu berdiri lagi. Saya sekretarisnya. Sedikit juga menambahkan karena semuanya sudah ngomong targetnya, PPL-nya, model mereka di tiap prodi seperti apa, yang teologi kan belum. Saya mewakili karena yang menyusun untuk teologi juga saya dan teman-teman. Untuk teologi kita akan mengadakan semacam PPL tetapi bersama para kasihgara. Dan nanti akan ke paroki-paroki. Jadi benar-benar karena STH itu juga menjadi penyuluh, jadi akan berhubungan langsung dengan kasihgara dan pastor paroki. Untuk S2, karena tuntutan semakin tinggi, nanti juga harus ada semacam magang sekarang. Kalau kemarin mungkin dari alumni Bu Elizabeth, kemudian Pak Senen, Pak Boni, dan yang lain yang S2 dari Staka, tidak ada magang. Untuk S2 mulai tahun depan harus ada magang. Jadi bagi yang ingin daftar nanti siap-siap juga magang di paroki. Kalau ke paroki pasti juga akan ke kanwil juga, pasti hubungan juga dengan kasihgara. Kalau penelitian pun juga pasti akan berhubungan. Jadi sinergi yang kita diskusikan hari ini, malam ini memang benar-benar sudah berjalan dengan baik. Tinggal nanti bagaimana kita menindaklanjuti yang ini. Itu tambahan atau iklan saja. Kita kembali ke PPL, Pak Lukas. Baik, terima kasih. Sedikit saja mau menegaskan beberapa poin tentang program PPL yang sekarang berjalan dan akan sedikit berubah ke depannya. Yang sedang berjalan ini adalah kita membuat dua tuntutan, mencoba mengemiskan tuntutan sebagai guru agama dan sekaligus sebagai katekis. Dua. Maka praktek yang sekarang dijalankan adalah dua itu. Ya. Nah, sebenarnya untuk guru cukuplah praktek mengajar, ya. Tetapi hierarki atau gereja menuntut mereka juga harus juga terlibat dalam kegiatan kegerejaan. Maka ada praktek pastoral dan praktek katekesi, gitu ya. Nah, sehingga karena porsinya itu dua lebih besar, ya, lebih besar ke paroki, maka kami serahkan teman-teman PPL ini kepada pihak paroki. Karena dua praktek katekesi dan praktek pastoral itu dibimbing oleh pihak paroki, ya. Sehingga penempatan mereka, tuan mereka itu adalah pastor paroki. Jadi kalau ada apa-apa yang terjadi, Lukas sering mau pergi ke Melawi itu penempatannya dari situ dia ke tetapi Sintang yang ada pastor penjangan. paroki juga kesulitan kadang-kadang karena sekolah, karena mereka praktik di sekolah, lalu sekolah juga memperdayakan mereka, gitu ya. Bahkan dari Senin sampai Jumat itu rata-rata mereka full di sekolah. Padahal dari SKS sendiri praktik pastoral dan katekesi itu lebih besar porsinya. Tapi biasanya paroki mengalah, gitu ya, karena mereka Jumat, Sabtu, Minggu itu di paroki atau di stasi pastor. Poinnya di situ. Sebenarnya kalau dilihat dari bobot SKS itu 3 bulan mereka selesai. Tapi karena saling membutuhkan, paroki merasa bahwa
kehadiran anak-anak kami itu membantu mereka, maka oke, kita 1 semester full di lapangan gitu ya. Tapi dari segi bobot SKS itu sebenarnya 1 semester itu 24 SKS, tapi di hitungan kita hanya 9 SKS gitu ya. Hanya sekedar tadi anak-anak juga belajar banyak dengan praktik itu, paroki atau sekolah mendapatkan bantuan tenaga. Di sekolah banyak guru kurang, mereka banyak juga mengajar di mata pelajaran yang lain. Tidak salah, tapi mereka juga merasa ada pengalaman lain juga gitu ya. Toh nanti ketika mereka di lapangan betul-betul mengabdi, ada banyak kebutuhan, tidak hanya pada pelajar agama. Ini poinnya. Taruh situ di parkir. Lalu dulu memang ketika kami para dosen itu mengunjungi Monet ke lapangan, ketika zamannya Abang Faisal, memang diminta untuk SPD kami ini ditanangkan oleh Kasegara gitu ya. Sehingga memang akhirnya kami berhubungan dengan Pak Suparti dan kemudian bertemu dengan Kasegara. Tapi itu kemarin ada kesulitan gitu ya, kesulitan karena kami biasanya ketemu dengan pastor ke lapangan itu lengkap 1 minggu, kemudian teman-teman Kasegara tidak pada jam kerja gitu ya. Akhirnya kesulitan kita, ya sudahlah, pastor Pologi aja cap, tangan aja cap, kita nggak lagi ke Kasegara gitu ya. Di 2 tahun terakhir ini seperti itu proses administrasi kami. Beberapa tempat itu desa atau dinas pendidikan di tingkat kecamatan itu meminta surat pengantar dari kampus. Tapi di beberapa tempat lain tidak mempersoalkan, hanya langsung ke sekolah. Jadi surat pengantar dari kampus ke sekolah. Jadi memang beragam akhirnya apa yang terjadi di lapangan. Tapi kami mencoba semua kebutuhan-kebutuhan itu atau permintaan-permintaan itu kami coba layani ya. Meskipun kadang-kadang agak terlambat gitu ya. Anak kami datang ke sekolah, surat pengantar disusul ya. Karena pastornya tadinya sekolah ini dapat, tapi kemudian bukan keberatan, tapi mungkin ada pertimbangan lain, pastornya pindahkan ke tempat lain. Jadi kita dulu buat surat pengantar ke sana, lalu nggak jadi surat gitu ya. Memang kasusnya agak sangat lebih. Tapi pada prinsipnya yang kami lihat sekarang adalah kemitraan itu, ya. Sekolah anak-anak kami terbantu dengan berpraktek gitu ya, karena dengan praktek mereka belajar betul-betul nanti terjun ke masyarakat. Lalu pihak paroki bisa administrasi itu merasa terbantu dengan kehadiran anak-anak kami. Sekarang itu permintaan kemarin itu permintaan totalnya itu kurang lebih 250 mahasiswa dari berbagai prodi gitu ya. Tapi ketersediaan mahasiswa praktik itu hanya 170. Jadi ada sekitar hampir 100 permintaan yang tidak akan bisa penuhi. Dari tahun ke tahun beberapa prodi selalu menambah dan beberapa prodi yang belum dapat selalu minta gitu ya. Itu dari apakah itu indikator bahwa kehadiran teman-teman mahasiswa ini membantu mereka. Antara lain saya pikir begitulah ya. Meskipun kehadiran mereka juga beberapa tempat juga ada masukan sangat baik. Karena itu tadi 2 tahun 3 tahun terakhir ini anak-anak yang praktik ini adalah anak-anak COVID ya. Jadi mereka kuliah secara teori itu daring, lalu teori dan pemahaman mereka cukup minim juga, sehingga di lapangan agak banyak juga yang tidak memandai gitu ya. Tapi syukurlah pastor, para guru agama sangat membantu mereka. Ini poin yang terjadi. Lalu kemudian permintaan yang banyak juga oleh pastor sebenarnya prakteknya tidak hanya di antara Natal, masa Natal, tapi yang paling banyak permintaan adalah di Pasca dan Pasca. Maka nanti prodi pastoral itu cocok sekali ketika nanti mereka di praktek di semester genap gitu ya. Nanti akan menangani, membantu pastor di masa prapaskah dan pasca. Hanya saja memang mahasiswanya masih sedikit, ya pasti banyak pastornya belum dapat jatah untuk itu ya. Lalu yang berikutnya 2 tahun 3 tahun terakhir ini kami banyak
mengarah kepada paroki-paroki yang jauh ya. Kusuma Sintang paling banyak menyerap mahasiswa kami. Lalu Ketapang sekarang ini setiap tahun nambah beberapa paroki yang mendapat minta dikirimkan ya. Sehingga di Kusuma Agung Pontianak ini tahun ini hanya ada di Sambas dan di mereka di Karangan ya. Mungkin tahun depan Karangan kan nggak lagi hanya di Sambas. Yang lainnya kami ke Sintang dan Ketapang dan Sanjau gitu ya. Karena di sana banyak sekali dibutuhkan ya, karena di kampung-kampung memang kurang sekali. Dengan kehadiran anak-anak ini minimal selama mereka ada ibadat Pak di kampung-kampung gitu ya. Kami mau berpesan kepada mereka supaya jangan meninggalkan ketergantungan ya. Mereka hadir di sana untuk menyiapkan tenaga supaya mereka pulang ada tenaga yang tetap bisa memimpin ibadah dan seterusnya gitu ya. Ini yang sebenarnya coba kami jawab kebutuhan di lapangan. Kurang lebih gambaran seperti itu yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih, kita beri tepuk tangan. Baik, untuk diskusi tentang PPL sudah purna. Kalau tadi ini gambaran ya, mungkin bisa menjadi iklan lagi seharusnya pada hari ini. Tadi kan Pak Lukas mengatakan yang diminta dari paroki 250, tapi yang bisa dikirim 170, artinya kurang mahasiswa. Siapa yang bisa mempromosikan? Kita semua yang di sini, jadi mohon bantuan. Untuk informasi berikutnya, untuk brosur atau pendaftaran ke Setakat, silakan menghubungi kami, di webnya juga ada. Ingat, kita S1 ada 4 prodi, jadi mungkin memberikan 250 orang untuk diutus itu 2 tahun lagi mungkin bisa, kalau setiap prodi ini terisi dengan baik. Satu prodi 200, banyak juga ya. Nanti kelasnya kurang, tapi puji Tuhan pasti ada Tuhan yang menyediakan. Itu yang pertama. Yang kedua, besok kita akan pleno jam 8 sampai jam 9. Rencananya malam ini kita akan bikin rekomendasi, tapi sudah malam. Pak Rosi yang mau mimpin doa itu sudah bersemangat dari tadi. Jadi para entertain nanti akan menutup rangkaian hari ini dengan doa bersama. Saya ingatkan, jam 8 kita pleno. Jam 8 berapapun orang yang ada di sini langsung dimulai. Jam 9 itu langsung kita tutup dengan misa, kemudian penutupan. Kami atas nama panitia mengucapkan terima kasih atas segala kehadiran dan juga diskusinya hari ini. Untuk yang besok subuh mau berangkat, sinergi ini langsung jadi, karena besok jam 1 sudah ada janjian dengan Sekda di Bengkayang. Jadi selamat melanjutkan sinerginya. Jam 1 berjuang besok. Semoga subuh dari sini jangan lupa makan, Pak. Penyakit mah. Hati-hati di jalan. Semoga dari apa yang kita bahas hari ini, kita diskusikan bersama, langsung membuahkan hasil yang melimpah dan menjadi berkat bagi banyak. Baik, tak lama-lama, para entertain sudah siap? Sangat siap. Silakan Fajar siap. Udah malam. Doanya ada dikabulkan. Silakan Fajar baik. Sabaran. Doa makan. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pujilah Engkau ya Allah, Raja semesta alam, pencipta langit dan bumi, atas segala kebaikan-Mu yang tanpa henti untuk kami. Kami mengucap syukur dan terima kasih untuk segala kebaikan, baik pengalaman yang indah maupun kurang menyenangkan. Terima kasih Tuhan atas segalanya. Serentak juga kami mohon ampun atas segala dosa kami, kesalahan kami yang telah kami lakukan,
baik yang kami sadari maupun yang tidak kami sadari. Kiranya segalanya itu menguatkan iman kami, kesadaran kami akan cinta-Mu kepada kami. Saat ini kami mengakhiri pertemuan kami untuk malam ini. Kami mohon berkat-Mu, penyertaan-Mu dalam peziarahan hidup kami. Semoga malam ini menjadi malam terindah bagi kami, malam terindah antara kami dengan Engkau dan kami dengan keluarga kami. Berkatilah kami, berkatilah perjalanan hidup kami. Bunda Maria, doakanlah kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.